Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua tetap semangat dan terus berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Menggali Janji Kebaikan Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang penuh kasih dan sayang, kami datang ke hadirat-Mu pada saat ini dengan hati penuh ucapan syukur dan penuh kerinduan. Terima kasih ya Bapa atas kasih setiamu yang tidak berkesudahan dan atas anugerah yang selalu baru setiap hari. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang setia, yang memegang janji-janjimu dan senantiasa melimpahkan kebaikan dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami hendak merenungkan janji kebaikan-Mu. Kami tahu bahwa seringkali mata hati kami terhalang oleh rasa kekhawatiran, keraguan, atau kesulitan beban hidup, sehingga kami menjadi sulit melihat dan merasakan betapa besarnya kebaikan-Mu yang nyata dalam setiap langkah hidup kami. Kami mohon ya Roh Kudus, jamahlah hati dan pikiran kami. Bukalah mata rohani kami, agar kami dapat melihat karya tangan-Mu yang ajaib, bahkan di tengah-tengah tantangan kehidupan sekalipun. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, renungan kita kali ini adalah sebuah perjalanan spiritual yang akan membawa kita menyelami kedalaman janji kebaikan Tuhan. Seringkali dalam hidup ini, pertanyaan muncul dalam hati kita. Mengapa Tuhan ingin memberikan yang terbaik bagi kita? Di tengah hiruk-pikuk kehidupan dan berbagai tantangan yang sedang kita hadapi, mudah sekali untuk kita meragukan akan kebaikan Tuhan, atau kita merasa tidak layak dalam menerima anugerah kebaikan Tuhan. Melalui renungan ini, kita akan bersama-sama menggali kebenaran Alkitabiah tentang sifat Allah yang maha baik, yang maha kasihnya yang tidak terbatas kepada umat manusia. Kita akan melihat bagaimana janji-janji Tuhan bukanlah sekedar kata-kata manis, melainkan sebuah realitas yang ingin Tuhan genapi, yang terjadi dalam hidup setiap kita, terutama setiap kita umatnya yang hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Lebih dari sekedar pemenuhan kebutuhan lahiriah, kita akan memahami bahwa yang terbaik dari Tuhan meliputi damai sejahtera, sukacita, hikmat, dan juga pemulihan jiwa yang hanya dapat ditemukan di dalam Dia. Mari kita baca Matius pasal 7 ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudaraku, ayat ini mengajak kita untuk merenungkan betapa baiknya Allah kita. Yesus membuat perbandingan yang sangat sederhana namun begitu mendalam. Jika kita sebagai manusia yang berdosa saja mampu memberi yang terbaik bagi anak-anak kita, apalagi Allah Bapa kita, Allah Bapa yang begitu sempurna, Allah Bapa yang penuh kasih. Mari kita perdalam pemahaman kita akan kebenaran ayat ini. Yang pertama, jadi jika kamu yang jahat, kita semua adalah manusia yang berdosa, manusia yang jahat, manusia yang tidak punya pengharapan. Namun,
Bahkan dalam keadaan berdosa pun, kita ini memiliki naluri untuk memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang kita kasihi, terutama anak-anak kita. Yang kedua, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Sebagai orang tua, kita secara alami ingin memenuhi semua kebutuhan anak-anak kita. Kita ingin memberikan makanan yang terbaik, pakaian yang terbaik, pendidikan yang terbaik, dan kasih sayang yang tulus kepada anak-anak kita. Yang ketiga, apalagi Bapamu yang di surga. Saudaraku, Allah itu jauh lebih baik daripada kita manusia yang punya banyak keterbatasan. Kasih Allah itu tidak terbatas, kasih Allah itu sangat sempurna. Allah selalu ingin memberikan yang terbaik bagi kita anak-anaknya. Allah tidak membatasi kasih-Nya. Ia tidak akan pernah kehabisan kebaikan untuk diberikan kepada kita. Segala sesuatu yang kita butuhkan, bahkan yang belum kita pikirkan, sudah dipersiapkan oleh Allah. Allah itu selalu ingin yang terbaik untuk anak-anaknya. Keinginan Allah bagi kita adalah kebahagiaan yang sejati dan itu bersifat kekal. Ia tidak pernah memberikan kita sesuatu yang merugikan kita, melainkan selalu yang terbaik. Sesuai dengan rencananya yang sempurna, sesuai dengan rancangannya yang tidak pernah gagal. Frasa apalagi Bapamu di surga adalah suatu pengingat yang indah tentang kasih Allah yang tidak terbatas. Ayat ini seharusnya menjadi sumber kekuatan dan juga sumber penghiburan bagi kita dalam menghadapi beratnya tantangan hidup di zaman sekarang ini. Dengan memahami kasih Allah yang begitu besar, kita dapat hidup dengan penuh sukacita, hidup dengan penuh kedamaian saat kita percaya pada Allah Bapa kita. Yang keempat, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Allah mengundang kita untuk mau datang kepadanya dengan segala permintaan kita. Ia Allah tidak hanya mengizinkan, tetapi juga mendorong kita untuk berani datang kepadanya dengan menyampaikan segala kebutuhan dan segala keinginan kita. Bayangkanlah, ada seorang anak yang datang kepada ayahnya dengan penuh kepercayaan dan dia meminta sesuatu. Sang ayah yang penuh kasih pasti akan memberikan yang terbaik untuk anaknya, bukan? Begitu pula dengan Allah Bapa kita. Allah itu berjanji akan menjawab doa kita sesuai dengan kehendak-Nya. Allah itu tidak peduli apapun soal permohonan kita. Setiap doa sekecil apapun, itu semua diperhatikan oleh Allah Bapa kita. Allah itu begitu mengetahui akan kebutuhan kita, bahkan sebelum kita mengucapkannya, sebelum kita memintanya. Allah berjanji untuk menjawab doa kita. Namun, jawaban Allah mungkin tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kadang Allah itu memberikan apa yang kita minta. Tetapi kadang Allah itu memberikan tidak persis seperti yang kita minta, tetapi jauh lebih baik. Dan kadang kala Allah juga menunda apa yang kita minta. Itu sebagai bentuk kasih Allah yang sedang mempersiapkan kita untuk dimampukan menerima berkat-Nya. Karena sesungguhnya yang terjadi dalam hidup kita, semua itu hanyalah kehendak Allah saja yang utama. Allah selalu bekerja untuk kebaikan kita. Terkadang apa yang kita anggap baik belum tentu yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu,
Penting bagi kita untuk menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya dan mempercayai segenap rencana-rencana Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam hikayat 1001 malam dikisahkan tentang Alibaba yang menjadi kaya raya gara-gara menemukan mantra untuk membuka gua berisi harta yang disimpan oleh para penyamun. Siapapun orangnya, yang penting dia dapat mengucapkan mantra dengan benar, maka orang itu akan dapat membuka atau menutup pintu gua tersebut. Dan tentunya dia akan menikmati harta yang tersimpan dalam gua itu. Tetapi itu adalah cerita fiksi. Ketika Yesus mengajar para muridnya, Yesus berkata, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu." Apakah dia juga sedang mengajarkan bahwa doa itu bekerja seperti mantra? Yesus sedang mendorong dan menolong setiap orang percaya untuk berdoa secara benar. Yang pertama, kita berdoa karena kita ini anak-anak Allah. Doa merupakan sarana berkomunikasi dan sarana meminta Bapa di surga. Yesus mendorong kita untuk berani menyapa dan meminta dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, kita berdoa karena Allah sendiri yang meminta kita berdoa. Dia selalu mendengar dan menjawab doa. Tidak selalu jawabannya tepat seperti yang kita minta. Tapi kasih-Nya yang sempurna menjamin bahwa setiap pemberian adalah yang terbaik untuk anak-anak-Nya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita hidup di zaman yang serba mudah, serba cepat. Tetapi doa sama sekali bukan mantra yang akan menjamin terkabulnya semua keinginan kita dengan cepat. Mari bertekun, melakukan bagian kita, meminta, mencari, dan mengetuk. Katakan dengan jujur dan penuh kerendahan hati kepada Allah segala kebutuhan maupun isi hati kita. Melalui pertolongan Roh Kudus, maka doa yang kita panjatkan adalah doa yang menjamin hanya hal-hal yang terbaik yang akan kita terima dari Allah Bapa kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Bapa yang baik, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Ampuni kami ya Tuhan, jika terkadang kami meragukan kasih dan kemurahan-Mu. Ampuni kami jika kami berpikir bahwa Engkau enggan atau Engkau lambat dalam menjawab doa-doa kami. Firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Bapa yang jauh melampaui kebaikan manusiawi. Dan Engkau senantiasa rindu untuk memberikan yang baik kepada anak-anak-Mu yang berseru hanya kepada Engkau. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk lebih percaya sepenuhnya hanya kepada-Mu, ya Bapa. Bantulah kami untuk dapat memahami bahwa yang baik menurut pandangan-Mu mungkin tidak selalu sama dengan keinginan kami. Namun kami yakin bahwa setiap pemberian-Mu adalah yang terbaik dan yang paling sesuai untuk pertumbuhan rohani dan kebaikan hidup kami. Mampukan kami untuk datang kepadamu dengan penuh keyakinan yang teguh, tanpa keraguan dan dengan hati yang tulus dalam setiap permohonan doa kami. Biarlah setiap doa kami bukan hanya daftar keinginan, melainkan juga ekspresi iman kami akan kedaulatan dan juga kebaikan-Mu yang tidak terbatas. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera.
berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, Bapa kita bukan hanya tahu kebutuhan kita, tetapi Bapa yang juga memiliki suatu kerinduan memberikan yang terbaik kepada kita sebagai anak-anak-Nya. Biarkanlah kebenaran ini menghapus ketakutan dan mengisi hati kita dengan ketenangan, karena kita memiliki Bapa yang sangat mengasihi, Bapa yang sangat peduli. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.